Jadi kali ini guys, saya membeli tali bekas yang masih terlihat bagus dan sudah disortir satu persatu. Saya membeli tali sebanyak 32 bal. BTW hitung-hitung menghemat aja. Kemudian apabila Anda membeli yang masih di bal, maka tetaplah akan dibuat seperti manguni atau obat nyamuk seperti ini nih. Kemudian seperti biasa saya juga akan memesan lampu kabel otomat untuk penerangan dan juga panel surya beserta baterai atau aki. Jadi inilah peralatan kami. Setelahnya itu kami akan ke mebel untuk membeli kayu kelapa untuk dibuatkan landasan dari rompon tersebut. Kemudian kami ke tumpukan kayu untuk membeli papan 2 dim ataupun 2 dim setengah untuk menjadi landasan dari rompon rumah ikan di lautan. Ini vlog waktu rompon pertama saya, karena yang saya beli itu tali yang baru. Setelah semua bahan dibeli, maka saatnya membuat rompon. Ini adalah rompon beserta rumah panel suryanya. Kemudian gabus yang sudah saya beli, saya bungkus menggunakan lirang atau kain hans dan diikat dengan tali untuk kekuatannya. Untuk pemasangan rompon di laut, maka terlebih dahulu adalah pelampungnya, agar ketika ada ombak deras maka pelampung yang akan mengambil alih atau berperan langsung. Kemudian rumah ikannya kurang lebih 10 depak ke belakang. Dan untuk memindahkan tali di kapal, maka kami dengan cara seperti ini, dengan cara gotong royong dari tempat penyimpanan ataupun pembuatan tali ke perahu langsung. Jadi dapat Anda lihat, tali ini kami letakkan di haluan kapal, maka di sini pun akan dibuat seperti manguni untuk memudahkan kita penanaman rompon, jangkar rompon di lautan, maka akan dibuatkan seperti ini. Kemudian tali simpul dari tali tersebut atau ikatan sambungan dari tali tersebut akan diletakkan di sebelah kanan haluan kapal. Jadi
apabila Anda akan menanam rumpun dengan tali seperti ini atau masih dalam keadaan dibal, maka akan rugi ataupun banyak risiko yang akan terjadi. Kemudian jangkar sudah kami sediakan dan sudah selesai dikerjakan. Sebelum kita menaikkan jangkar ke kapal, maka kita menyediakan terlebih dahulu tali simpul 3 yang akan digunakan untuk tali jangkar. Maka kita akan mengikat atau membuat kembar 3 dan diikat agar tidak kelewer-kelewer. Kemudian kita akan lanjutkan pengikatan jangkar di kapal nanti. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat bersama cara untuk menurunkan jangkar rumpun ke kapal. Di sini sangat ekstra hati-hati ya, karena nantinya kapal tersebut akan rusak. Jadi butuh banyak tenaga dan ekstra hati-hati untuk menaikkan jangkar rumpun tersebut, sehingga jangkar sudah teratur rapi di atas kapal atau pamoy. Jadi begitulah proses untuk menaikkan jangkar ke atas kapal dan proses pengikatan tali jangkar sewaktu di darat. Ngomong-ngomong, ini adalah rakit kedua saya atau rumpun kedua saya. Dengan selang waktu 4 bulan, modal saya telah kembali sebanyak 30 juta rupiah. Dan akhirnya saya memutuskan lagi untuk menambah sebuah rumpun lagi. Tapi biasanya apabila pendapatannya bagus, maka modalnya akan balik selama 2 atau 3 bulan saja. Tapi banyak kendala-kendala yang ada di lautan. Nanti saya akan membahasnya tersendiri. Jadi sekarang ikuti dulu perjalanan bagaimana perjuangan saya untuk membangun bisnis di laut ini. Karena bisnis ini sangat menjanjikan. Jadi mari kita melihat secara langsung bagaimana cara mereka mengambil patokan untuk tali jangkar. Jadi untuk tali rumpun tersebut atau tali jangkar tersebut ditaruh ujung dan ujung sebelah kiri dan sebelah kanan, dan lingkarannya berada di haluan kapal. Kemudian mereka mengukur sampai 3 depa untuk tiap jangkar. Jadi untuk 3 jangkar seperti ini maka mereka mengambil 9 depa, dan untuk dikaitkan secara seimbang agar ketika di dalam air atau di dalam lautan jangkar tersebut seimbang dan tidak saling mengganggu atau kekuatannya sama semuanya.
Ini yang dinamakan tali golong. Jadi untuk tali jangkar akan diikat bersama tali golong yang langsung berhubungan dengan tali yang akan naik ke atas. Jadi seperti inilah proses penguncian atau pengikatannya. Mereka menggunakan ikatan 8 untuk kekuatan dari tali tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Jadi setiap tali jangkar akan kita kunci seperti ini agar ujung dan ujungnya tetap ikatannya bagus dan tidak akan saling dorong mendorong, tarik menarik, dan sangat aman. Oke, setelah saya membahas panjang lebar, maka kini tibalah kita di saat untuk menanam jangkar dari rompen tersebut. Jadi Anda melihat bagaimana setiap jangkar ada satu orang. Jadi mereka akan mendorongnya secara bersama-sama, dan jangkar apabila ada yang belum jatuh maka mereka jangkar tersebut akan saling tarik menarik ke dalam. Jadi di sini sangatlah berhati-hati, kaki jangan sampai ada di tali. Oke, setelah jangkar jatuh ke dalam laut, maka tibalah kita meletakkan tali lingkaran mangunik ke dalam air. Jangan sampai jangkar lebih dulu mendahului kita untuk melempar talinya di laut. Akan berakibat fatal, semua tali akan ditarik ke dalam. Begitu juga dengan yang secara bal-bal yang mereka buang secara langsung dan tidak efisien. Kemudian untuk penanaman jangkar seperti ini, maka kapal akan ditahan oleh mesin sehingganya kapal dan jangkarnya tidak terlalu jauh karena arus dari laut tersebut sangat deras. Makanya di sini butuh kerjasama tim yang baik. Ada yang meletakkan tali bersama jangkar dan ada yang di mesin untuk menahan titik koordinat dari jangkar, tali, dan kapal. Oke, sampai di sini mungkin Anda terhibur ataupun ingin berbisnis di laut. Makanya di sini coba Anda lihat talinya jangan sampai lurus, ini akan berakibat fatal.